Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini kita sedang berada di Benteng Rotterdam atau Port Rotterdam di Kota Makassar. Apa saja yang berada di dalam benteng ini? Mari ikuti bersama videonya. Benteng Fort Rotterdam ini berada di wilayah Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, atau tepatnya terletak di pinggir pantai pertengahan Jalan Ujung Pandang yang membujur dari utara ke selatan Kota Makassar, ya, dengan luas area 28.595 meter persegi. Selain Rotterdam, benteng ini juga dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang. Dinamakan demikian karena letaknya yang berada di sebuah tanjung yang dalam bahasa Makassar disebut ujung. Dan pada masa lampau, sekitar benteng banyak ditumbuhi hutan tanaman pandang. Dari sinilah cikal bakal penamaan benteng yang kemudian dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang. Selain nama tersebut, benteng ini juga memiliki nama lain, yaitu Benteng Panyuah atau Benteng Penyuh. Ya, penamaan ini diberikan karena bentuknya yang menyerupai penyu, eh, yang oleh masyarakat gua dijadikan simbol yang mengandung makna dan cita-cita kerajaan. Penyu hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di laut, memberi pengertian bahwa kerajaan Goa ingin memegang hegemoni di darat dan di laut. Oke, sekarang kita mendatangi ruang tahanan Pangeran Diponegoro yang berada di sebelah barat daya kompleks Benteng Ujung Pandang atau Benteng Fort Rotterdam ini. Dan Pangeran Diponegoro sendiri adalah salah seorang pejuang nasional yang berasal dari Kesultanan Jogja yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Perjuangan ini berakhir ketika Belanda menjebaknya dengan berpura-pura mengajak berunding sang pangeran dan diasingkan ke Manado. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Port Rotterdam ini. Dan Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855 dan dimakamkan di Kota Makassar. Oke, dan di dalam kawasan Benteng Rotterdam ini kita bisa mengunjungi Museum Lagaligo yang menyimpan beberapa peninggalan sejarah dari kerajaan Gua Talo, terkhusus yang berada di wilayah Makassar ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam museumnya. Apa yang ada di dalam sana? Ayo kita cek. Iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum. Museum Lagaligo. Oh, iya, iya.
Jadi beberapa etnis pendatang ya di luar dari suku asli Makassar yang berada di Makassar ada di manuskrip atau penjelasan di sini. Yaitu yang pertama etnis Melayu. Kemudian etnis Cina. Sejarah Bendi. Oke, bilik selanjutnya. Jadi ini adalah penjelasan di sini. Badan tancap yang banyak juga digunakan oleh para nelayan kita ya di zaman dahulu. Kemudian ini alat atau peralatan menangkap ikan. Dahulu dan lepa patangan sebagai sarana menangkap ikan. Jadi ini adalah perahu ya atau lepa-lepa. Orang Makassar sering mengenal dengan lepa-lepa. Kemudian ini dia jenis lain dari perahu karya pelaut Bugis Makassar, yaitu perahu pinisi.
Oke, jadi pada ruang ini menggambarkan pola kehidupan eh, nenek moyang bangsa orang-orang Bugis Makassar ya, yaitu sebagai pelaut atau nelayan. Jadi di sini ada beberapa jenis peralatan atau perahu yang digunakan untuk mencari ikan. Jadi ini keadaan di lantai 2-nya. Dan aroma di sini aroma apa ya? Tercium aroma rempah-rempah, aroma zaman dulu. Jadi di menggambarkan kehidupan nenek moyang Bugis Makassar sebagai petani atau kehidupan agrarisnya. Jadi kita cek, ini adalah jenis-jenis lesung. Peralatan pertanian. Ini adalah peralatan membuat sagu ya. Lesung panjang. Ini peralatan membuat kopra. Sadel tunggangan sapi atau kerbau atau kuda. Ini peralatan panen, ada sabit, caping, terus kalau Bugis sih katakan rakapeng ya atau kandau.
Ada nih, ada cangkul, parang. Peralatan membajak. Ini alat bajaknya. Dan yang digunakan untuk membajak adalah kerbau ya, kalau di daerah Makassar. Upacara hitanan atau sunatan. Memasuki usia 5-13 tahun, pada usia tersebut biasanya dilakukan upacara sunatan bagi anak laki-laki dan makate atau hitanan bagi anak perempuan, dan memakai pakaian baju adat atau baju bodoh. Biasanya dipakai tersusun terdiri dari 3, 5, sampai 7 berdasarkan status sosial atau tingkat kebangsawanannya dari anak tersebut. Di daerah Sulawesi Selatan, perdagangan dikenal sejak masuknya agama Islam dengan ditemukannya mata uang dinar yang terbuat dari emas dan digunakan sebagai alat tukar diedarkan oleh kerajaan Goa. Salah satunya dikeluarkan atas nama Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang memerintah dari tahun 1653 sampai 1670.
nikmat terbuat dari tanah liat dan didoakan dan berasal dari kerusakan.
Oke, masih dari kawasan Benteng Rotterdam. Sudah keluar dari musim laga juga. Masih coba mengelilingi tempat-tempat apa saja yang bisa kita tampilkan lagi. Seperti ini ya konstruksinya dan susunan batu sisa-sisa bentengnya. Panas guys. Oke, adem. Kita bisa masuk ke dalam. Oke, yuk kita coba bangunan L. Kita lihat apa. Assalamualaikum. Oh, ini masih seperti ini, salah satu dari kaki penyu ya. Kalau Benteng Rotterdam ini bentuknya seperti penyu yang menghadap ke laut, jadi ini adalah salah satu kakinya dari 4 buah kaki. Oke. Jadi ini adalah perpustakaannya. Jadi sepertinya perpustakaan ini di bangunan J. Oh, panas ke? Oke. Bangunan I dan H, Bastion Mandarsyah. Oh ya. Sepertinya ini tempat kita coba naik di atas. Ya, masih berjalan menyusuri tembok-tembok dinding benteng Sumba Opo. Di sini kita coba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ya, nah, perpustakaannya di sini. Assalamualaikum. Ini tertutup ya. Oke.
Lanjut. Bangunan. Nah. Oke, turun lagi. Bangunan G. Coba apa bangunan gitu. Penjelasannya bangunan G berlanjut 3 luas bangunan 171 sebagai tempat pertukangan nih. Lantai dasarnya baru bentuk kubah dan lantai menggunakan obeng. Bangunan G. Oke. Bangunan F. Kita cek lagi apa yang ada di sini. Oh, Bu Amis. Bangunan F, luas bangunan 556 dan menghadap ke selatan. Bangunan yang mempunyai selasar teras yang terbuat dari kayu pada bagian depan di lantai 2 dan tidak mempunyai modik di bagian atap. Oh ya, tadi kita dari ke sini. Oke. Lanjut. Jadi kita kembali ya depan. Sepertinya kita sudah mengelilingi di lantai 1 benteng ini, plus sudah dari museumnya. Dan sekarang di bangunan D. Apa nih yang ada di bangunan D? Sulawesi, Pulau Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, bangunan D. Bangunan merupakan bangunan tertua di antara bangunan di dalam benteng. Didirikan tahun 1686 sebagai tempat tinggal Cornelis Spelman. Menghadap ke selatan, memujud dari barat ke timur galos bangunan 189. Bangunan terdiri dari 3 lantai. Jumlah ruangan lantai dasar adalah 10 buah. Lantai 2 sebanyak 5 buah dan lantai 3 hanya 1 ruangan. Pada lantai dasar terdapat selasar. Bla bla bla. Oke. Baca aja. Oke, jadi kita keluar di sini. Dan demikian dulu perjalanan kita di Benteng Rotterdam, Kota Makassar. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Simul Explorer mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.